Ini ada berita baru tanggal 1 Maret. Ada satu MWC atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, ya, Kecamatan Leko. Kalau MWC itu biasanya kecamatan ya kalau tidak salah. Di sini menyebarkan undangan mungkin kepada para pengurus MWC setempat untuk melaksanakan rapat, di mana yang akan dirapatkan itu 2 poin. Yang pertama, penolakan kedatangan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ke Leko. Oh, berarti orang di sebelah ini. Kalau saya misalnya menjadi MWC di situ, saya tidak akan sepakat kalau ditolak. Karena kalau Kiai Haji Imaduddin ditolak itu seolah-olah Kiai Haji Imaduddin ini adalah sesuatu yang membawa ancaman atau apa. Mestinya jangan ditolak, tapi ditanggap saja. Terus dibedah tesisnya di situ gitu loh. Dengan persyaratan kalau mau datang ke Leko harus siap kalau ada yang mau bertanya. Bukan hanya yang ngundang tapi dari pihak manapun gitu. Itu saya kira lebih enak gitu. Tetapi ini kan masih rapatnya ya, rapat penolakannya kan belum tentu apa keputusannya. Saya berharap semoga jangan ditolak gitu. Kasihan jauh-jauh datang kok ditolak gitu. Ya kalau misalnya ada yang tidak sepakat di situ kan bagus. Tinggal diajukan lagi pertanyaan gitu. Sebetulnya kalau dibaca tulisan Kiai Haji Imaduddin ini banyak yang lucu-lucu. Ketika mengatakan Bani Alawi yang dalam kitab Al-Janadi itu adalah Bani Alawi yang lain, bukan Bani Alawi yang keturunan Rasul, tapi Bani Alawi yang orang lain gitu. Itu lucu sekali analisanya. Cuma konten itu agak berat. Saya udah malas untuk mengulas terlalu rinci. Jadi saya sampaikan garis besar saja lucu. Jadi Kiai Imaduddin itu mengatakan Ba'alawi di Hadramaut itu bukan keturunan Nabi, karena ada memang Ba'alawi di Hadramaut itu yang bukan keturunan Nabi tapi orang lain gitu. Jadi Al-Janadi itu yang dimaksud Ba'alawi oleh Al-Janadi. Cuma katanya yang menyalin naskahnya Al-Janadi itu mungkin terpengaruh oleh kakeknya Habib Abu Bakar Asyakron sehingga disambungkanlah nasabnya. Jadi kitab Al-Janadi itu udah palsu gitu, udah penyalinnya nambah-nambah gitu. Itu asumsinya Kiai Imaduddin. Lucu sebetulnya, Pak ya, lucu sekali. Jadi lebih hebat dari yang mentahkik. Pokoknya sembarang kalir hujah dipakai untuk menyatakan Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kalau ketemu naskah, dipelintir-pelintir, bukan itu, orangnya lain gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini sebetulnya nggak perlu ditolak, ditanggap aja, nanti biar kelihatan betapa anehnya gitu. Selama ini kan Kiai Imaduddin tidak pernah berdebat tuh, selalu berbicara di depan jamaahnya, berbicara di depan orang-orang yang setuju, sehingga tidak pernah dibantah secara langsung. Ya kita ingin tahu lah, orang sehebat ini melawan semua ulama kok kita nggak pernah lihat sesakti apa sih gitu. Ya kalau nulis Pak masih mikir dulu, masih ngarang-ngarang dulu, semua orang bisa Pak. Tapi kalau langsung ketemu kan nanti teruji setajam mana sih hujahnya. Cuman kan repot Kiai Imaduddin ini, dia tidak mau kalau tidak ada perwakilan dari MDRA. Atau jangan-jangan walaupun dapat perwakilan dari MDRA nggak mau lagi kalau bukan Habibnya. Sementara di satu sisi dia sudah berkeyakinan kalau apapun yang bersumber dari Habib, kitab-kitab Habib, jangankan kitab yang ditulis oleh Habib, kitab yang ditahqiq oleh Habib aja langsung dicurigai. Lah Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tidak percaya kepada orang itu, gimana coba? Jadi kan mesti Kiai Iman itu sudah mikir apa yang diucapkan oleh Ba'alawi itu bohong semua. Nah gitu kok mau debat. Lagi pula debat masalah nasab, tapi persyaratannya macam-macam. Ya memang mungkin mau nulis-nulis aja mungkin, karena kan pernah dulu ngomong itu nasab ini tidak bisa diperdebatkan tektok-tektok, tapi butuh pengkajian yang lama. Ya jadinya maunya begini, nulis-nulis. Cuman kan capek Pak kita,
nanggepi tulisan-tulisan Kiai Madudin capek juga akhirnya muter-muter di situ aja. Toh pada akhirnya mengaku juga asumsi saya atau menurut prediksi penulis. Jadi memprediksi, jadi membatalkan nasab orang dengan prediksinya. Jadi menuduh Ba'alawi itu bukan Ba'alawi yang keturunan Nabi, tapi Ba'alawi yang lain dengan prediksinya. Lucu ya. Nantilah saya sempatkan ya. Bagaimana bukunya Kiai Haji Madudin versi terbarunya itu ya malah kocak ya. Ya mungkin kalian itu yang sudah kadung benci kepada Ba'alawi, maka langsung otomatis kagum kepada Kiai Haji Madudin dan dianggap semuanya benar. Padahal Pak kitab hilang selembar terbukti nyata, tetap aja nggak terima kan? Teorinya Ibnu Hajar al-Haytami dibilang teorinya Ibnu Hajar al-Asqalani, tetap aja nggak terima kan? Walaupun sudah salah kaprah begitu, pokoknya begitu deh. 1 + 1 5 tetap kalian setuju kalau Kiai Madudin yang bilang. Tapi kalau 1 + 1 2 kalian tolak kalau itu adalah orang yang menentang atau tidak sepakat dengan tesnya Kiai Haji Madudin. Jadi saran saya jangan ditolak lah. Jangan gitu ya. Kan menarik aja kalau ternyata tiba-tiba Kiai Madudin datang, terus datanglah orang yang mengcounter yang serius gitu. Ya kalau yang tanya satu kelompok Pak bisa malah dengan Ustaz Salafi Wahabi itu kenapa selalu keren mereka, karena yang tanya ya jamaahnya. Coba yang tanya orang yang berseberangan, bisa jadi gelagapan kan gurunya itu. Ya jadi kelompok-kelompok begini sama ya, sama memang gagah dan keren itu di depan kelompoknya saja, tidak pernah mau terbuka. Ya kalau kamu lihat bahasa-bahasa mereka, gaya-gaya mereka kalau live kan juga tertutup gitu kan, kayak Gus Jazuli itu. Jadi emang lebih hobi bicara sendiri mungkin, kalaupun mau ngobrol sama temennya gitu. Ya bebas sih, tidak boleh kita ngatur-ngatur orang, tidak boleh kita nyuruh-nyuruh orang, tapi kita menilai lah. Orang kalau mau bicara kebenaran, bicara hujah, kalau percaya diri dengan hujahnya itu, nggak akan dia pilih-pilih mau berhadapan dengan siapa. Nggak akan dia bermacam-macam persyaratan. Kalau bermacam-macam persyaratan itu kan berlindung biar nggak tumbang. Nggak, kalau sudah orang berlindung berarti kan cuma nggak mau disalahkan. Ya kalau begitu ngapain dilayani sebetulnya, ya silahkan saja berkuar-kuar terus. Saya kira nanti akan ada masanya berhenti mungkin ya, mungkin capek, mungkin apa gitu, atau mungkin pada akhirnya akan terbukti begitu tumbang setumbang-tumbangnya, tapi tetap aja pengikutnya itu mungkin tetap aja merasa wah Kiai Madudin yang benar bagaimanapun, walaupun sudah bisa dibuktikan 1 + 1 5 kalau versi Kiai Madudin tetap benar menurut kalian itu. Selalu saya ulang-ulang, kalau nggak ngerti persoalan, mengakses juga tidak mampu, taunya cuma dengar, tapi merasa yang paling benar sudah. Ketika diberi pembanding menolak, antipati dengan kritik, antipati dengan sanggahan. Ya, itu sebetulnya bukan hanya bodoh sih, tapi tidak tahu diri. Nggak ngerti kok, yang merasa paling benar gitu loh. Lucu ya. Allahumma dina